Sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah kecewa dengan kebijakan Donald Trump dan sedang mempertimbangkan opsi untuk menutup pangkalan militer Amerika di wilayah mereka. Washington Post mengutip pejabat Arab dan Barat melaporkan pemerintah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain tidak puas dengan Trump karena ketidakmampuannya untuk mengakhiri perang dengan Iran. Dan beberapa negara tersebut sudah membahas kelayakan kelanjutan keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah mereka. Katanya, karena keberadaan pangkalan-pangkalan itu, mereka menjadi sasaran serangan dari Iran, sementara Trump sama sekali tidak bisa mengakhiri perang ini. Seorang pejabat Arab mengungkapkan hal ini dengan sangat tegas. Kutipan, Trump yang memulai perang ini, tapi kami yang harus menanggung akibatnya. Dan rasa kesal ini bertambah karena dua fakta lainnya. Yang pertama, perang Trump sendiri secara serius telah menguras cadangan rudal pertahanan udara dunia. Dan yang kedua, daftar target Trump dalam perang ini selama setengah tahun perang telah menyusut drastis. Sekarang hanya berharap bisa membuka Selat Hormuz dan menstabilkan harga minyak. Semua tujuan lain dari perang ini yang diumumkan di awal telah bergeser ke prioritas kedua, ketiga, bahkan kelima. Dan semua yang membuat sekutu khawatir seperti program nuklir ini, kekuatan proksi Iran, rudal-rudal, dan sebagainya, semuanya tetap tidak terselesaikan. Dan sekarang para sekutu di Teluk Persia mulai bertanya-tanya, apakah kita perlu mempertahankan pangkalan militer Amerika di wilayah kita? Atau sebaiknya kita menyingkirkannya dan seperti kata orang, tetap berada di luar konflik ini. Jadi, mari kita bahas topik ini. Saya akan membagikan beberapa informasi orang dalam, dan kita akan mendalaminya sepenuhnya. Nama saya Alexei Peci. Sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jadi, mari kita mulai dengan berita paling heboh hari ini. Menurut Washington Post, negara-negara Teluk Persia secara terbuka menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Donald Trump di kawasan Timur Tengah. Ketidakpuasan itu mencapai tingkat maksimum sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari. Dalam beberapa minggu terakhir, Trump berulang kali mengancam Iran dengan serangan super kuat, namun kemudian menarik kembali ucapannya dengan merujuk pada prediksi. Kemajuan dalam negosiasi yang pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Sementara itu, negara-negara Teluk Persia terus menderita akibat serangan nyata. Yang paling utama adalah Arab Saudi, yang menjadi sasaran serangan tidak hanya dari Iran sendiri, tetapi juga dari kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran dan milisi Irak. Lalu perlu diingat bahwa kelompok Houthi berusaha menutup Selat Bab el-Mandeb, dan setelah Iran memblokir Selat Hormuz pada hari-hari pertama perang, Arab Saudi menjadi sangat bergantung pada pelabuhan ekspor minyaknya di Laut Merah. Jadi, mereka langsung terancam dari dua arah kunci sekaligus. Menarik untuk diperhatikan bagaimana posisi para sekutu sendiri berubah. Menurut narasumber media tersebut, Oman sejak awal menentang perang. Sedangkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain kadang-kadang mengubah posisi mereka dan sesekali mendukung perang. Seorang diplomat Barat menjelaskan logika pada awal perang seperti ini. Di Riyadh dan Abu Dhabi, mereka beranggapan bahwa kemenangan cepat dan tegas bisa sangat menguntungkan bagi mereka. Namun situasinya mulai berubah sebelum putaran pertama negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat pada bulan April. Karena saat itu sudah jelas bahwa rezim Iran tidak hanya tidak akan jatuh, tetapi juga tidak akan membuka Selat Hormuz. Dan sekarang kekecewaan ini berubah menjadi hasil praktis yang nyata. Setelah bulan April, beberapa negara mulai mempelajari opsi alternatif untuk kerjasama militer. Hasilnya adalah perjanjian pertahanan bersama, yang minggu lalu ditandatangani oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Fakta itulah yang sudah kita bahas di kanal YouTube ini. Seorang pejabat tinggi Eropa menyebut kesepakatan ini sebagai sinyal langsung untuk Amerika Serikat. Katanya, 3 negara Sunni yang berpengaruh sedang berusaha mendiversifikasi mitra mereka melalui kemitraan di bidang militer. Pejabat yang secara rutin berkomunikasi dengan para pemimpin negara-negara Teluk Persia menyatakan bahwa menurut mereka, Amerika Serikat saja sudah tidak cukup untuk menjamin keamanan. Oleh karena itu, mereka harus mencari alternatif lain. Dan saya ingatkan bahwa selama puluhan tahun Amerika Serikat dianggap sebagai penjamin keamanan di kawasan tersebut.
Namun seorang diplomat barat di kawasan itu menegaskan satu hal penting. Jangan juga melebih-lebihkan besarnya perpecahan ini. Maksudnya, penting untuk tidak mengambil langkah yang ekstrim. Perubahan ini tidak berarti adanya peninjauan ulang secara mendasar terhadap hubungan negara-negara Arab dengan Washington secara keseluruhan. Bahkan sebelum perang dengan Iran, pasukan Amerika di kawasan ini, menurut diplomat barat tersebut, tidak mendapat antusiasme khusus. Kehadiran Amerika Serikat lebih dianggap sebagai sesuatu yang terpaksa harus diterima. Sekarang, mengapa Washington secara fisik mungkin tidak bisa diandalkan dan memperbaiki situasi bahkan jika mereka sangat menginginkannya? Menurut data dari The Telegraph, Amerika Serikat selama puluhan tahun memimpin dalam produksi sistem pertahanan udara. Namun, di tengah perang di Timur Tengah, bahkan persediaan mereka mulai menipis. Patriot dan CAAD Amerika terbukti efektif melawan rudal balistik Iran. Namun, amunisi yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun habis hanya dalam beberapa bulan. Berikut angka-angkanya. Selama perang ini, menurut The Telegraph, Amerika Serikat telah menghabiskan sekitar 2/3 dari total rudal Patriot yang mereka miliki. Dan 40% dari seluruh persediaan rudal CAAD. Saat ini, perlu saya catat, Washington hanya mampu memproduksi sekitar 650 rudal pencegat untuk Patriot dan hanya 96 rudal untuk CAAD setiap tahunnya. Dan inilah detail kunci khususnya bagi para sekutu. Saat ini, ada 19 negara di dunia yang menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Dan hampir semuanya bergantung pada pasokan dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, setiap kekurangan di Amerika Serikat pada dasarnya menjadi kekurangan global. Jepang sudah memiliki lisensi untuk memproduksi rudal Patriot. Jerman, seperti yang Anda ketahui, sedang membangun pabrik, tetapi kapasitas mereka jauh lebih rendah dibandingkan Washington. Sementara itu Rusia, Iran, Tiongkok, dan Korea Utara meningkatkan produksi rudal balistik. Menurut data resmi, Tiongkok sudah memiliki 3.000 rudal balistik dalam persediaan. Sedangkan Rusia memproduksi sekitar 100 hingga 120 rudal per bulan. Untuk mencegat satu rudal balistik, rata-rata dibutuhkan 2 rudal pencegat. Jadi, secara matematika, kekurangannya bahkan lebih parah daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Dan yang menarik, kekurangan rudal pencegat sudah langsung berdampak pada negara-negara di Teluk Persia. Tepatnya kepada sekutu-sekutu yang rasa kecewanya dilaporkan oleh Washington Post. Menurut laporan tersebut, mereka membuat pesanan besar untuk mengisi kembali persediaan pertahanan udara mereka. Artinya, Washington tidak hanya kehilangan kepercayaan sekutu secara politik, secara fisik mereka juga tidak bisa menyediakan senjata yang akan membuat kehadiran militer Amerika lebih berharga di mata mereka. Dan yang ketiga, sentuhan akhir dari cerita ini, yaitu bagaimana selama perang ini, tujuan Donald Trump sendiri dalam perang ini semakin menyempit. Saya ingatkan, pada awalnya pemerintahan Donald Trump menetapkan tujuan mutlak, yaitu penyerahan total Iran dan pergantian rezim Iran. Itu adalah jaminan bahwa Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir. Itu adalah jaminan bahwa program rudal dan program drone setidaknya akan dihentikan. Dan yang penting, harus ada penghentian dukungan Teheran terhadap semua kekuatan proksi di kawasan, seperti Hizbullah atau Houthi di Yaman. Itulah tujuan ambisius yang mereka miliki. Namun, dalam wawancara dengan Fox News pada 14 Agustus, Wakil Presiden J.D. Vance saat ditanya tentang bagaimana perang ini bisa berakhir, dia hanya menyebut 2 tujuan saja. Dia mengatakan bahwa kita punya 2 tujuan utama, dan dia menyebutkan tujuan-tujuan itu dalam urutan yang sangat signifikan. Berikut kutipannya. Tujuan pertama adalah memastikan negara-negara Teluk terus memasok minyak dan gas ke ekonomi dunia, agar kita memiliki stabilitas harga energi. Itu adalah tujuan nomor 1, menjaga harga minyak dan gas tetap murah untuk orang Amerika. Dan poin kedua, Vance mengatakan memastikan bahwa Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir. Perhatikan urutannya sendiri. Stabilitas harga minyak bagi orang Amerika sekarang lebih penting daripada denuklirisasi Iran, yang sampai baru-baru ini dianggap sebagai prioritas mutlak nomor 1. Artinya, perang yang sama yang awalnya membuat Trump menuntut kapitulasi tanpa syarat dari Teheran, setelah setengah tahun secara resmi berubah menjadi tugas untuk mencegah harga bensin di Arekas naik. Sementara itu, sekutu-sekutu di Teluk terus menerima serangan nyata dan menanggung kerugian ekonomi yang nyata akibat dampak perang ini. Jadi, apa kesimpulannya? Sekutu-sekutu Serikat di Teluk Persia kecewa, dan kekecewaan itu nyata. Tidak. Mereka secara langsung mengaitkan kekesalan mereka dengan ketidakmampuan Donald Trump untuk menyelesaikan perang ini.
Sementara justru mereka yang harus menanggung biayanya. Dengan serangan-serangan dari Houthi, blokade Selat Hormuz, ketergantungan pada pelabuhan-pelabuhan di Laut Merah yang rentan, dan sebagainya. Sebagai tanggapan, mereka sudah mulai membangun alternatif militer terhadap Amerika Serikat. Misalnya seperti fakta antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Dan kemampuan Washington untuk mempertahankan kepercayaan mereka dengan kekuatan militer secara fisik sangat terbatas. Saya ingatkan, 2/3 stok Patriot dan 40 sistem THAAD sudah habis digunakan untuk perang ini. Karena perang inilah semua sekutu itu menderita. Dan dalam situasi ini, Trump sendiri melalui wakil presidennya pada dasarnya mengakui bahwa ambisi awal, tujuan ambisius perang telah ditinggalkan demi tugas yang jauh lebih sederhana. Hanya agar orang Amerika tidak harus membayar lebih mahal untuk bensin. Itu saja. Semuanya berujung pada hal itu. Saya ingatkan, masalah ini sebenarnya tidak ada sebelum perang. Dan sekarang saya penasaran bagaimana Donald Trump akan keluar dari situasi ini. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa. Sampai.